Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Septriana. Pada kesempatan hari ini, materi sosiolinguistik yang akan membahas tentang tataran bahasa, ragam bahasa, dan model bahasa. Yang pertama yaitu tataran bahasa dari segi pemakainya. Tataran ialah suatu pengertian struktur lahir seperti kalimat, klausa, frase, kata, dan morfem. Kalimat merupakan satuan yang lebih tinggi tatarannya yang terbentuk dari satuan yang lebih rendah tatarannya. Secara bahasa, kata dibedakan menjadi tiga, yaitu kata sebagai satuan fonologis, yang kedua kata sebagai satuan gramatikal, yang ketiga kata sebagai satuan ortografis. Frase adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-prediktif atau satu kata konstruksi ketatabahasaan yang terdiri atas dua kata atau lebih. Klausa adalah satuan gramatikal yang setidak-tidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Sedangkan kalimat yaitu satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai intonasi final, kalimat lisan, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat tersusun dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Secara umum, tataran bahasa meliputi fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Kemudian ada tataran fonemis, yang mana fonem pada kata sarang mempunyai hubungan paradigmatis dengan fonem yang dapat menggantikan asalkan penggantian itu menghasilkan kata dalam kategori dan fungsi yang sama. Yang kedua yaitu tataran morfologis. Jadi urutan morfem dalam sebuah kata tidak dapat diubah-ubah menurut keinginan seseorang. Yang terakhir yaitu tataran sintaksis. Ada kalanya kata di dalam sebuah kalimat dapat diubah-ubah letaknya tanpa mengubah arti. Seperti saya dan ibu bernyanyi tadi pagi. Tadi pagi saya dan ibu bernyanyi. Saya dan ibu tadi pagi bernyanyi. Ragam bahasa. Menurut Mustaqim, bahasa dalam praktek pemakaiannya pada dasarnya memiliki macam-macam ragam. Maksud ragam dalam konteks ini adalah variasi pemakaian bahasa yang berbeda-beda. Menurut Krida Laksana, menyebutkan ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan dan menurut media pembicaraannya. Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya, atau fungsinya disebut fungsiolek, ragam, atau register. Jenis ragam bahasa yang pertama dilihat dari segi sarana pemakaiannya dapat dibedakan atas ragam lisan dan ragam tulis. Kedua, didasarkan pada tingkat keresmian situasi pemakainya. Ragam bahasa dibedakan menjadi ragam resmi atau ragam formal dan ragam tidak resmi atau ragam informal. Jenis ragam bahasa. Dalam ragam lisan, unsur-unsur bahasa yang digunakan cenderung lebih sedikit dan sederhana. Artinya tidak selengkap pada ragam tulis, karena pada ragam lisan dapat menyampaikan informasi dapat disertai dengan gerakan anggota tertentu atau mimik. Di samping itu, hal yang membuat ragam bahasa lisan lebih sederhana adalah adanya situasi tempat pembicaraan berlangsung. Akan tetapi, ketika hal tersebut tidak dimiliki atau tidak terjadi dalam penggunaan ragam tulis, sehingga ragam tulis ini cenderung lebih rumit. Jadi penulisan secara lengkap unsur-unsur bahasa dalam ragam tulis ini bertujuan untuk menghindari terjadinya salah mengerti atau menerima pesan dari si pemberi pesan.
Sedangkan ragam formal adalah ragam yang digunakan dalam situasi resmi, sedangkan ragam informal adalah ragam yang digunakan dalam situasi tidak resmi. Ciri dari kedua ragam ini adalah tingkat kebakuan pada bahasa yang digunakan. Ditinjau dari segi norma pemakaiannya, ragam bahasa dibedakan atas ragam baku dan ragam tidak baku, yang mana ragam baku adalah ragam bahasa yang dalam pemakaiannya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sedangkan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa dan ejaan yang berlaku disebut ragam tidak baku. Dalam pembahasan sebelumnya, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam lisan resmi dan ragam lisan tidak resmi, ragam tulis resmi dan ragam tulis tidak resmi. Maka pembahasan kali ini yaitu pembedaan ragam lisan baku, ragam lisan tulis tidak baku, ragam tulis baku, dan ragam bahasa tulis tidak baku. Ragam lisan baku dalam pemakaiannya sejalan dengan ragam lisan resmi, dan ragam lisan tidak baku pemakaiannya sejalan dengan ragam lisan tidak resmi. Sedangkan ditinjau berdasarkan bidang pemakaiannya, ragam bahasa dapat dibedakan atas ragam sastra, ragam buku, ragam jurnalistik, ragam teknologi, ragam ekonomi, dan lain-lain. Ditinjau dari segi pendidikan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam pendidikan dan ragam non-kependidikan. Menurut Alwi, dilihat dari sudut pandang penutur, dapat dirinci menurut patokan daerah, pendidikan, dan sikap penutur, yang mana ragam daerah ini dikenal dengan sebutan dialek atau logat. Sedangkan ragam bahasa yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penutur, terutama pendidikan formal, akan menunjukkan perbedaan yang jelas antara masyarakat yang berpendidikan formal dengan masyarakat yang tidak berpendidikan formal. Menurut sikap penutur, ragam bahasa mencakupi sejumlah corak bahasa di mana pemilihannya bergantung pada sikap penutur terhadap orang yang diajak bicara atau mitra tutur. Model bahasa. Kata model mempunyai 3 makna. Yang pertama sebagai kata benda, yang berarti perwujudan dari struktur yang diproyeksikan. Yang kedua sebagai kata sifat, yang berarti idealisasi atau kesempurnaan. Yang ketiga sebagai kata kerja, yang berarti mendemonstrasikan atau menunjukkan tentang sesuatu. Nah, yang pertama ada model strukturalis. Jadi teori seorang strukturalis tentang bahasa mengemukakan bahwa aktivitas bahasa secara umum adalah bersifat fisik dan dapat diuraikan dengan jelas dari segi sebab akibat. Yang kedua yaitu model transformasi. Bahasa pada intinya adalah aktivitas mental, bukan fisik, yang jalan masuk menuju strukturnya diperoleh dengan mengadakan introspeksi pada diri perumus tentang bahasa ibunya sendiri. Dengan mengambil metode induktif dari peristiwa-peristiwa yang diamati dapat diciptakan satu model. Dan yang terakhir adalah model dinamis, yaitu model dinamis muncul karena adanya kecenderungan mengatakan bahwa dinamis sistem itu harus didiamkan untuk mengamankan deskripsi sistem yang statis. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.